lagi yang keluhannya misalnya, dok, saya mensnya sekarang cuma 2 hari, gitu kan? Atau dok, kok saya sekarang mensnya biasanya deres, sehari itu bisa 3-4 kembali. Sekarang pakai panty liner aja nggak penuh, gitu kan? Kok cuman bercak-bercak aja. Nah, ini bisa terjadi. Nah, cukup banyak juga kasus di mana perempuan mulai masuk kepala 4 nih ya, haidnya jadi cenderung banyak, kayak pendarahan, bleeding gitu ya. Nggak berhenti-berhenti. Biasanya 7 hari selesai saya dok. Ini udah 2 minggu nggak selesai-selesai, gitu ya. Dan jumlahnya banyak, disertai gumpalan-gumpalan kayak ati. Nah, ini paling sering juga. Nah, ini eh, adalah tanda-tanda kita menuju masa transisi namanya. Ya tadi, perimenopause tadi ya. Nah, ini bisa terjadi. Begitu menopause, apa yang terjadi? Ya berhenti haidnya. Nah, kapan saya dibilang menopause, dok? Gitu ya. Ya, kalau memenuhi syarat menopause, maka harus dalam 1 tahun atau 12 bulan berturut-turut, itu haidnya stop sama sekali. Tidak keluar darah setetes pun. Kan ada yang masih keluar flek, gitu kan? Bercak-bercak doang, dok. Saya pernah nih bulan Oktober misalnya, cuma 2 hari. Habis itu saya nggak haid lagi, dok. Terus haid lagi itu bulan Maret ini nih, itu juga cuma sehari keluar fleknya, misalnya gitu. Ya, itu belum bisa kita sebut menopause. Jadi itu masih masa transisi tadi, ya. Jadi menopause itu kalau benar-benar dalam waktu 12 bulan haidnya sama sekali stop. Nah, itu adalah fase menopause. Nah, setelah itu terlewati, maka kita disebut dengan perempuan yang sudah menopause atau post menopause, gitu ya. Nah, kemudian sering gejala gangguan di vagina. Ini paling sering nih, gatal, panas kayak kebakar, gitu ya. Kalau berhubungan, maaf nih, berhubungan sama bapak, sakitnya luar biasa gitu. Habis hubungan apalagi dok, wih, perih, panas kayak kebakar luar biasa gitu kan. Nah, ini paling sering. Dan cukup banyak juga pasien yang ketemu saya, suami istri, concernnya di sini. Kenapa? Karena aktivitas seksual itu tidak ada batasan umur, gitu ya. Apalagi kita tahu yang namanya laki-laki tadi, sperma kan dia masih terus dibentuk. Memang betul akan ada penurunan, tapi beda dengan laki-laki. Jadi laki-laki mau umur 70, mau 75, mereka masih punya hasrat seksual ya walaupun memang tidak seperti ya zaman-zaman masih muda gitu ya. Nah, kalau yang perempuan hampir semua memang saya temui libidonya atau gairah seksualnya menurun gitu ya. Saya ada bertemu paling 1, 2 itu pun orang asing gitu yang kontrol ke saya, yang dia ngerasa aktivitas seksualnya baik-baik aja walaupun dia sudah menopause. Tapi mayoritas memang pasti akan mengalami yang namanya penurunan gairah seks. Nah, next. Baik, pendengar. Nah, ada lagi ini yang paling sering adalah gangguan jantung dan pembuluh darah. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, sudah pasti yang namanya pembuluh darah kita udah tidak seelastis dulu. Nah, permasalahannya lagi untuk perempuan adalah estrogen atau hormon E ini sangat penting dalam apa ya, metabolisme lemak ya. Dia bisa memproteksi elastisitas pembuluh darah sehingga laporan kasusnya itu perempuan yang sudah menopause itu memiliki resiko terkena serangan jantung atau penyakit jantung koroner itu sangat tinggi setelah menopause. Penyebabnya ini. Nah, mungkin kita nggak sadar gitu ya. Kita pikir, karena faktor usia aja nih, gitu kan. Ternyata ada faktor lain. Dan memang dari research-nya, yang punya penyakit atau terserang penyakit jantung koroner itu lebih banyak di perempuan justru daripada laki-laki. Gitu ya. Kemudian ada juga gangguan memori. Ya. Kok saya jadi lebih sering lupa gitu ya. Nah, ini udah mulai nih, masuk umur 40 aja udah mulai, udah berasa nih. Kok saya sering lupa gitu kan. Tadi kayaknya mau ngapain ya, kok lupa lagi gitu ya. Nah, ini sering. Kemudian resiko cancer ya seiring bertambahnya usia ya.
Ini paling penting saya selalu ingatkan untuk pasien-pasien saya juga selalu screening setiap tahunnya untuk pap smear, kemudian cek payudara gitu ya. Kemudian juga sekarang laporannya itu adalah kanker di usus ya, usus usus besar ini juga lumayan sering sekarang terjadi. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa terjadi selama kita masuk di usia menopause. Next. Nah, ini eh, mood swing. Tahu mood swing nggak ibu-ibu? Jadi moodnya itu berubah-berubah gitu ya. Sebentar nangis, sebentar ketawa, sebentar marah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ngikutin hormon perempuan, ya tadi si hormon E dan hormon P ini, itu kan fluktuatif ya, ntar naik ya. Jadi kalau kita masih dalam siklus haid kita, cenderung mood kita itu mood-moodannya tergantung dengan fluktuasi hormon tadi. Misal nih, kalau menjelang setelah haid, masa-masa menuju masa subur, itu biasanya perempuan akan lebih happy. Dia bisa makan apa aja yang dia mau, dia lebih senang gitu ya. Tapi begitu, apalagi kalau udah bertelur nih, bertelur, ovulasi atau masa subur, ketemu hormon E ketemu hormon P itu klop. Itu masa-masa paling bahagia untuk perempuan, ya kan? Tapi begitu hormon E dan hormon P ini mulai turun karena bentar lagi mau mens, nah itu biasanya senggol bacok tuh, ya kan? Jadi agak-agak lebih sensi. Nanti bapak bilang apa, ya? Atau ada eh, komen dari mana gitu. Jadi langsung kadang mau nangis, kadang marah-marah gitu ya. Orang gak ada salah apa-apa juga udah senewan sendiri. Nah, itu selama masih di fase siklus haidnya normal. Jadi ada waktu-waktu tertentu, ya kan? Berbeda dengan kita yang sudah menopause atau menuju menopause nih. Mood swings-nya benar-benar nggak bisa diprediksi. Ini lebih repot ya. Kemarin saya bicara tentang ini tuh ada bapak-bapaknya. Nah, bapak-bapaknya kan denger tuh. Nah, bapak-bapaknya juga pada protes ya. Dan ibu-ibunya juga senang gitu. Kenapa? Karena saya kasih tahu bahwa ini tuh nggak dibuat-buat. Ya, ini memang berhubungan dengan hormonnya. Cuman memang ada yang mood swing-nya agak di luar atau di atas batas normal ya, mulai masuk ke cemas yang berlebihan. Ada bahkan yang sampai depresi loh. Pasien saya ada beberapa itu postmenopause datang dengan keluhan depresi. Jadi memang ada rasa sampai ingin mengakhiri hidupnya gitu, saking depresinya. Ya, nah kalau yang kasus seperti ini sih kita biasanya bareng dengan dokter psikiatri gitu ya. Nah, jadi ini bisa terjadi selama kita di fase menopause. Oke, next. Hmm. Nah, ini juga cukup sering, nggak bisa tidur, ya. Kemudian sering keringat malam, gerah, kemana-mana bawa kipas. Sekarang sih udah ada kipas portable ya, jadi enak tinggal klik muter sendiri, nggak capek ngayun-ngayun gitu ya. Nah, ini juga sering. Hanya saja keringat malam dan hot flashes ini atau rasa sensasi panas ini memang dia biasanya akan berkurang seiring bertambah, gimana ya ngomongnya, seiring bertambah lamanya kita menopause. Misalnya nih, eh, saya baru umur 40-an nih, 45, 46, tapi kok saya sering ngerasa panas. Nah, ini memang betul bisa terjadi di masa transisi tadi. Dan akan semakin parah nanti masuk menopause. Tapi setelah beberapa tahun pasca menopause, keluhan ini akan cenderung berkurang justru, ya kan? Berbeda dengan gangguan saluran kencing. Bentar-bentar kencing, ketawa dikit nggak bisa nahan gitu ya, kayak ngompol gitu kan. Ada yang batuk dikit, ngompol. Nah, ini juga penyebabnya karena hormon E tadi yang sudah berkurang jauh. Jadi otot-otot di daerah kandung kemih, saluran kencing itu menjadi tipis sehingga eh, apa
si kandung kemihnya jadi lebih sensitif gitu ya. Nah, ini memang nanti ada trik-triknya, memang nggak mudah sih, tapi nanti kita bahas di berikutnya. Nah, untuk gangguan lemak, tadi saya sudah sempat singgung waktu membicarakan masalah gangguan jantung dan pembuluh darah. Jadi, si hormon E ini dia punya andil untuk metabolisme lemak, kolesterol, gitu ya. Nah, karena si hormon E ini tadi juga sudah turun kadarnya, jadi nggak ada lagi yang bantu memetabolisme si lemak dan kolesterol tadi. Gitu. Jadi akibatnya apa? Dok, saya mulai umur 40, mau nurunin berat badan tuh susah banget. Gitu ya. Kemudian masuk menopause, dok kok perut saya tambah besar ya? Padahal saya makannya dikit gitu kan. Terus saya kalau cek ke lab, kolesterol saya kok tinggi banget ya gitu kan. Nah ini sering terjadi. Jadi kadang ada beberapa pasien datang ke saya untuk USG karena mereka pikir, aduh takutnya di perut saya ada tumor nih dok, kok perut saya tambah gede. Jadi memang mereka fokusnya si lemak-lemak ini di area perut, jadi lingkar perutnya makin bertambah gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih gangguan sendi dan tulang. Jadi sendi-sendinya memang udah mulai, ya, dari faktor usia betul memang akan ada gangguan. Tapi dengan berkurangnya hormon E ini pada perempuan menopause, maka semakin kuat nih gangguan terhadap sendi dan tulangnya. Jadi memang eh, tulangnya menjadi lebih keropos. Nah, kalau kita mungkin di Indonesia karena negara tropis, kita punya matahari cukup gitu ya, angka kejadian patah tulang di kita itu masih sangat jarang. Tapi kalau lihat laporan kasus di luar negeri, di Eropa, di Amerika Serikat, bahkan ada yang sampai patah tulang gitu ya. Jadi memang ini penting sekali untuk diketahui gitu. Oke, next. Nah, ya kita sampai ke terus gimana gitu ya. Next. Nah, nih kalau ada gangguan haid, kembali kalau haid semakin jarang, haid semakin sedikit, haid semakin pendek durasinya, maka itu ibu-ibu tidak perlu khawatir. Memang amannya seperti itu. Tapi di saat terjadi pendarahan, ya kebalikannya nih, pendarahan, kemudian haidnya jadi bertambah panjang, ya, terus belum sebulan, baru stop seminggu, keluar lagi darahnya. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa kita harus segera ke dokter kandungan. Itu harus di USG untuk dilihat apakah terjadi penebalan dinding rahim atau ada miom, ada, ya amit-amit sih ya. Semoga dijauhkan dari kita semua, ada cancer gitu ya atau kanker rahim. Nah, ini kita harus periksa kalau untuk yang kasus pendarahan ya. Dan gangguan di vagina gimana? Nah, ini sebenarnya ada pelembab, ada apa itu namanya? Pelumas yang dijual di apotek-apotek. Nah, ini bisa digunakan kalau memang eh, mengganggu dalam aktivitas seksual gitu ya. Jadi bisa dipakai gelnya. Nah, kalau sampai terjadi sensasi rasa gatal yang berlebihan, rasa terbakar, nah ini memang sarannya harus ketemu dokter kandungan supaya dicek lagi apakah memang membutuhkan yang namanya terapi hormon atau malah mungkin ada infeksi sekunder dengan bakteri, jamur dan lain sebagainya sehingga harus dikasih obat gitu kan. Nah, untuk aktivitas atau gairah seksual yang menurun, nah ini juga sebenarnya eh, salah satu pencetusnya adalah rasa nyeri, ya. Jadi sebenarnya kalau dengan obat-obatan hormon atau dengan gel, pelumas dan sebagainya, nyerinya tidak lagi dirasakan, kebanyakan sih tidak ada masalah karena eh, hubungan aktivitas seksual dengan suami biasanya akan lebih baik gitu ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh terhadap libidonya. Nah, ada laporan yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang memang ada faktor stres dari luar eksternal gitu ya, ini juga bisa menyebabkan
keluhannya akan semakin parah gitu ya. Next. Nah, kalau untuk jantung dan pembuluh darah ini sama ya. Jadi kalau untuk yang sudah punya darah tinggi, diabetes ya, jangan takut kita kita itu warga Indonesia ini memang kalau kami perhatikan memang ada rasa enggan dan takut untuk ketemu dokter gitu ya. Takut katanya. Takut ketahuan sakitnya. Atau nggak tahu deh takut apa gitu ya. Jadi padahal sebenarnya kita kita itu cita-citanya pengennya masyarakat Indonesia itu ke dokter hanya untuk konsultasi gitu ya. Eh, Misalnya dok, ini saya harus bagaimana ya kalau mengatasi ini? Nggak harus sakit gitu. Jadi lebih ke arah pencegahan gitu ya. Nah, sama nih dengan gangguan memori ya. Ini juga harus ketemu dengan dokternya, kemudian lakukan aktivitas-aktivitas. Salah satunya ini adalah dengan komunitas PWKI ya. Jadi eh, sangat disarankan untuk tetap melakukan aktivitas bersama teman-teman, punya teman untuk sharing bareng, ya kumpul-kumpul, rekreasi. Ini sangat sangat penting sebenarnya karena kalau kita happy, research-nya mengatakan bahwa keluhan-keluhan ini akan cenderung bisa berkurang, ya. Tapi untuk resiko kanker ini memang saran dari kami adalah untuk tetap melakukan screening rutin tiap tahun. Jadi setahun sekali, tadi seperti saya sudah sampaikan, USG dalam, cek payudara, ya, cek semuanya, cek lab, ya. Nah ini memang penting ya, dan saya pikir memang belum banyak kita yang punya tingkat kesadaran atau awareness untuk screeningnya. Oke, next. Nah, ini untuk mood swings. Nah, ini juga sama dengan adanya aktivitas kelompok-kelompok sosial yang bisa membantu, ya. Ini juga lumayan membantu untuk membuat kita happy gitu. Tapi kalau sudah sampai ke arah kecemasan, depresi dan sebagainya, memang ya harus bertemu dengan expertnya, harus konsultasi gitu ya. Next. Nah, untuk gangguan tidur, ini banyak yang takut nih. Ah, nggak mau ah minum obat tidur, nanti ketergantungan. Oh, nanti obatnya bisa kena ke ginjal dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dengan kita tidak bisa tidur, otomatis semakin banyak penyakit yang bisa muncul, ya kan? Jadi eh, apa? Hipertensi, ya kan? Gangguan jantung, kemudian moodnya akan semakin jelek. Besok pagi harus bangun, nyiapin semua, ngurusin rumah tangga, anak, suami dan lain sebagainya. eh, Buat emosi kan? Karena tadi malam saya nggak bisa tidur gitu, saya kurang tidur. Nah ini akan makin membuat emosinya, mood swingnya makin menjadi-jadi, ya kan? Lama-lama nanti jatuh ke depresi, gampang sedih, gampang nangis gitu kan? Nggak ada sebab tiba-tiba nangis gitu. Kemudian apa namanya? eh, Kualitas hidup itu jadi menurun. Itu hanya gara-gara masalah nggak bisa tidur, gitu kan? Padahal dengan mengkonsumsi obat tidur yang kita pilihkan dengan dosis yang tepat, itu sebenarnya aman walaupun kita konsumsi dengan dalam jangka waktu panjang, gitu ya. Nah, untuk keringat dan hot flashes ini bisa sarannya pakai baju tipis, ya bawa kipas, kemudian atur suhu ruangan yang nyaman, ya. Nah, kemudian ada tuh yang menyarankan kompres es, ada yang menyarankan boleh sediain di samping tempat tidur minuman dingin ya, kalau nggak jadi batuk-batuk gitu ya. Nah, terus ini untuk gangguan lemak memang pemilihan makanan ini menjadi sangat penting ya, olahraga ya tidak dilarang sebenarnya olahraga tapi disesuaikan dengan kondisi. Nanti kakinya sakit, udah ada pengapuran di sana di sini gitu ya, jadi tetap harus berkonsultasi dengan dokternya. Dok, saya boleh olahraga yang apa? Treadmill kah, sepeda statis kah,
angkat beban kah? Jadi perempuan-perempuan menopause itu justru disarankan untuk olahraga yang sistemnya angkat beban gitu. Jadi supaya apa? Supaya membangun massa ototnya. Karena tadi estrogennya, hormon E-nya turun, massa ototnya akan cenderung menurun gitu ya. Ini sama nih untuk sendi dan tulang ya. Prosesnya sama, konsumsi vitamin D, omega ya, ini menjadi penting. Nah, untuk saluran kencing ini ada senam Kegel. Mungkin ibu-ibu pernah dengar senam Kegel tuh gimana? Latihan nahan kencing, latihan jepit tahan gitu ya. Itu dilakukan secara rutin. Kemudian bisa dengan mengurangi konsumsi minuman yang apa namanya? Yang bisa merangsang untuk jadi sering kencing ya. Jadi kayak teh, kopi, soda, coklat itu mengandung kafein. Nah, itu harus dikurangi gitu ya. Ada juga infeksi saluran kemih berulang, bolak-balik kena infeksi saluran kemih. Ya, saya juga punya cukup banyak pasien yang datang dengan, "Dok, kencing saya berdarah. Dok, kencing saya sakit." Kayak anyang-anyangan ya. Nah, ini infeksi saluran kemih berulang. Nah, kalau ini kasusnya nggak bisa cuman pakai herbal dan lifestyle ya, nggak bisa cuman ayo dibawa happy aja deh biar hilang, nggak bisa kalau yang ini. Yang ini harus diobati sama dokternya gitu ya. Jadi jangan sungkan kalau ibu rasa ada keluhan berkemih yang seperti itu, datang ke dokternya ya. Oke, next. Nah, ini kontrol dan advis sama tadi saya sudah jelaskan juga isi dari poin 5 ini. Next, Sel. Ya, jadi selalu berkonsultasi dengan dokter. Kemudian next, ya. Jadi minum banyak air karena ini apa namanya? eh, Cukup untuk merehidrasi kulit karena kulit perempuan menuju menopause dan yang menopause ini cenderung kering, jadi harus cukup minum ya. Kemudian lebih banyak mengkonsumsi serat dan protein, antioksidan itu banyak di buah-buahan ya, kayak brokoli juga sayur-sayuran itu juga banyak antioksidan. Kemudian ada omega di ikan. Sekarang juga udah ada suplemen omega yang dijual. Ya, jangan lupa kalsium. Nggak perlu banyak-banyak karena memang tulang kita nggak akan bisa dibentuk lagi. Nah, inilah pentingnya pencegahan. Jadi mulai dari usia 40, ya, kita udah mulai bisa tuh mengkonsumsi kalsium secara rutin. Kemudian vitamin D. Nah, fitoestrogen ini apa ya? Fitoestrogen ini adalah eh, produk kedelai. Ya, produk kedelai. Jadi kayak eh, susu kedelai, ya, soya ya, teh, tempe, tahu, ya itu fitoestrogen. Ya, jadi sarannya memang dikonsumsi 1 sampai 2 porsi eh, sehari. Jadi boleh produk apa aja, nggak harus susu kedelai gitu ya. Nah, multivitamin ini tentu aja kayak misalnya vitamin E untuk kulit ya, ada yang sekarang primrose oil evening. Nah, ini bagus untuk apa? Untuk kulit, kolagen, ada juga yang konsumsi kolagen dengan rutin. Jadi ini banyak jenisnya. Ini sifatnya suportif untuk mengurangi gejala. Next. Nah, ini ya, kalau kita lihat yang di gambar atas ya, dengan segala makanannya ya. Ya, ini bisa nggak ya kita kira-kira mengkonsumsi makanan sehat seperti yang di bawah? Ya, harus bisa ya. Jadi pelan-pelan kita mengubah pola makanan kita ya. Oke, next. Sel, next cell. Ya. Nah, ini ya. Jadi exercise, stress relief. Nah, ada yang banyak bilang meditasi, tapi saya pikir eh, dengan meditasi ini eh, agak bertentangan juga ya. Jadi saya sarankan lebih banyak beribadah, berkomunitas, ya.
Kemudian ini tadi ada suplemen-suplemen herbal, akupunktur juga sekarang lagi naik daun. Cukup banyak yang menggunakan akupunktur sekarang untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut ya. Beli aromaterapi itu banyak sekarang dijual lumayan ya, itu bisa mengurangi ya. Next. Ya, jadi ini ya. Nah, satu lagi saya ingin berbicara mengenai terapi hormon. Jadi ada yang namanya supaya ibu-ibu tahu, ada yang namanya terapi pengganti hormon ya. Jadi ini bentuknya bisa pil yang diminum setiap hari. Ada juga yang modelnya kayak krim, kayak lotion gitu. Jadi dioles ya. Nah, ini pilihannya sangat bergantung dengan kondisi kita masing-masing. Tiap-tiap orang bisa beda pemilihan terapi hormonnya. Dan ada screeningnya. Dan dari pengalaman praktek saya selama ini, yang paling banyak datang ke praktek saya, kemudian menceritakan keluhan-keluhan perimenopause dan menopause-nya, itu adalah orang luar, orang bule, ya. Karena memang mungkin dari culture-nya mereka lebih ekspresif. Jadi begitu ada keluhan sedikit, mereka nggak terima gitu. Langsung konsultasi. Dok, saya begini-begini. Terus mereka kan udah baca tuh, dok ini terapi hormon apa nih? Saya mau coba deh gitu. Walaupun kita udah screening, kita udah edukasi, mereka bilang enggak, pokoknya saya mau coba dulu terapi hormon. Nah, berbeda dengan kita nih, orang Indonesia nih ya. Pasien-pasien saya tuh kalau ada orang Indo gitu, dengan keluhan yang sama, tapi saya udah edukasi ya dari A sampai Z untuk menggunakan terapi hormon karena obat-obatan yang herbal, cara-cara yang ini semua sudah dia lakukan tapi nggak berhasil, itu sulit sekali. Ya, banyak sekali ketakutannya. Padahal laporannya itu cukup banyak kasus-kasus di perempuan menopause itu mengalami penurunan kualitas hidup hanya gara-gara tidak mau terapi hormon dan merasa, oh nggak apa-apa, keluhan ini kan memang lazim, toh memang saya sudah cukup usia, memang sudah menopause, memang harus seperti ini. Tapi kalau kita lihat tadi, ya, gangguan-gangguan metabolik sampai penyakit jantung, pembuluh darah, tulang, dan sebagainya, itu nggak cuma di masalah, ya nggak apa-apa kok, gitu kan. Jadi sebenarnya untuk terapi hormon ini sendiri, saya sangat sarankan untuk mereka-mereka yang mengalami gangguan-gangguan seperti yang disebut tadi, dan memang hasilnya setelah saya sendiri lihat itu jauh lebih baik, jauh lebih signifikan ya. Jadi lebih terkontrol, tensinya kadang terkontrol ya. Ada yang sudah dengan penyakit jantung koroner, jadi kerusakan yang ditimbulkan bisa dicegah ya. Jadi ini sebenarnya terapi hormon ini belum banyak dikenal di Indonesia. Kenapa? Karena memang tadi kita jarang yang mau datang ke dokter karena keluhan-keluhan menopause-nya. Bahkan kita nggak tahu gitu bahwa itu adalah bagian dari keluhan menopause. Kita pikir, ah ini infeksi saluran kemih, saya harus ke internis. Tapi kok sering ya bolak-balik. Ada yang sampai ke urolog, udah ke profesor mana, akhirnya profesornya nyerah. Udah deh, saya balikin ke dokter kandungan. Ini kayaknya karena menopause-nya deh, bolak-balik infeksi. Ya, itu karena ketidaktahuan. Jadi akibatnya apa? Terapi hormon ini menjadi tidak terkenal di kita. Kalau di luar negeri sih ini udah lama dan sudah berlangsung cukup baik di mereka. Dan bahkan seperti tadi yang saya ceritakan, cukup banyak pasien-pasien luar negeri, orang bule yang ke poli saya hanya untuk mengkonsumsi atau diresepkan terapi hormon. Oke, next. Ya, jadi lakukan aktivitas-aktivitas yang positif ya. Tuh lihat ada omah-omah ini lagi ngangkat beban ya, jadi boleh kok. Tapi kembali lagi harus sesuai dengan advis dokternya ya. Next. Nah, ini yang terapi hormon yang tadi saya bilang. Ya, gelnya tinggal dioles kayak pakai lotion kalau tiap malam. Nggak susah makainya ya. Kemudian untuk progesteronnya dalam bentuk pil.
ya, ada juga bentuk IUD, ya. Jadi macam-macam nanti bisa didiskusikan dengan dokternya. Next. Oke, ya. Jadi di sini ada quotes katanya menopause itu bukan akhir dari segalanya, tapi itu merupakan metamorfosis yang begitu indah dari perubahan menjadi pupuk katanya. Gitu ya. Jadi baik, terima kasih. Saya pikir itu yang bisa saya paparkan malam hari ini. Mungkin jika ada ibu-ibu yang ingin bertanya, kita beri waktu untuk kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan satu lagi tadi em, yang link kuesioner ya, Bu Fieni. Nanti saya akan, ini kan kuesionernya tadi yang sebelum pemaparan ya, Bu Fieni ya. Ya, Mungkin nanti setelah ini linknya nanti dikirim lagi Bu Feni untuk boleh diisi. siap. Nggak ditungguin malam ini, nanti kalau sudah isi nanti silakan apa namanya, disubmit aja. Nanti Ya, linknya dikasih lagi Bu Feni. baik. Saya pikir itu dari saya Bu Feni. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Julita Nenggolan. Selanjutnya mungkin kita bisa tanya jawab atau bagaimana, Bu? Boleh ya? Kita langsung tanya Boleh, jawab. boleh Bu Feni. Kita masih Uh, punya waktu sampai jam 8 kan ya? ya, Iya, pada mau nonton bola katanya Bu Feni. ya. Baik, Ibu-ibu peserta seminar pada malam hari ini, kalau ada yang mau bertanya terkait tadi apa yang sudah dipaparkan atau sekiranya ada keluhan, ada apa yang perlu dipertanyakan, silakan. Mumpung gratis, kita nggak ke tempat praktek itu nanti kena cas. Silakan Ibu, kalau ada yang mau raise hand, silakan, atau mau di chat, atau mau langsung silakan. Apakah ada? Ini ada di chat Bu Feni. Saya Chat mungkin ya, boleh. saya coba jawab dulu ya. Ya. Apa penyebab premenopause bisa muncul kolesterol tinggi, LDL naik? Bisakah normal setelah menopause? Gejala pramenopause banyak berkeringat, dapat sembuh sendiri, dan berapa lama gejala bisa hilang? Apakah gangguan menopause bisa muncul miom di rahim tanpa gejala? Faktor apa yang memicu wanita banyak mengalami kanker rahim setelah menopause? Oke, baik. Eh, saya jawab yang pertama dulu. Tadi penyebab premenopause bisa muncul kolesterol total tinggi tadi karena estrogen atau hormon ini tadi memiliki kemampuan membantu metabolisme si lemak tadi, Bu. Jadi dengan adanya hormon kolesterol ini dia akan bantu untuk pecahkan gitu. Tapi dengan hormon yang semakin rendah, akibatnya si kolesterol ini akan semakin menjadi-jadi nih, nggak ada yang kontrol gitu. Jadinya dia akan cenderung tinggi dan tidak akan bisa normal setelah menopause kalau tadi. Jadi kalau kolesterolnya tinggi, pertama kan kita eh, ubah lifestyle, pola makan, olahraga, ya. Kemudian juga ada tuh tadi bantuan dengan menggunakan omega, ya. Omega 3, 6, 9 ini penting juga bisa dikonsumsi secara rutin, ya. Kemudian kalau memang tidak kunjung turun ya dengan perubahan lifestyle dan sebagainya, maka boleh tuh ketemu dengan dokter penyakit dalam. Biasanya kan dikasih tuh obat-obatan penurun kolesterol. Nanti dievaluasi lagi dengan obat-obatan ini turun nggak? Jadi ada beberapa kasus tuh tidak turun. Akibatnya apa? Akibatnya nanti akhirnya internisnya bingung sendiri. Baru deh dikonsul ke Obgyn. Lah ini mungkin bisa dibantu dengan terapi hormon supaya metabolisme lemaknya lebih bagus sehingga kolesterolnya bisa turun. Kalau kolesterol tinggi kan kita tahu ada resiko stroke, ada resiko kena penyakit jantung koroner gitu ya. Nah, jadi itu ya Bu ya. Nah, kalau yang keringat panas ini tidak disebutkan lama pastinya dia akan menghilang sendiri, Bu. Tapi biasanya bisa
beberapa tahun setelah menopause, dan tidak semua pasien menopause itu mengalami yang namanya panas atau keringat malam ya, tidak semua. Ada beberapa perempuan juga yang datang ke saya setelah penyuluhan tuh, dok saya kok nggak ngerasain apapun yang dokter bilang ya, gitu. Ada aja. Gitu. Jadi nggak semua merasakan. Dan kalau ditanya kapan hilangnya, ini juga nggak ada data pasti, hanya disebutkan beberapa tahun setelah menopause gejalanya akan semakin berkurang gitu. Nah, miom itu memang nggak ada gejala, Bu, sesuai dengan lokasi dan tempatnya. Jadi miom itu nggak harus pendarahan, jangan salah. Jadi miom itu bisa ditemukan hanya pas kita medical check up nih. Ini dapat dari kantor nih, MCU, medical check up dari asuransi misalnya. Nggak sengaja ketemu. Jadi memang tidak ada keluhan. Tapi perlu diingat bahwa miom ini sangat bergantung hidupnya dari hormon. Nah, sementara kalau menopause kan kita tahu nih, hormonnya kan cenderung turun. Nah, jadi harusnya kalau miom ditemukan pada perempuan menopause, nanti semakin tahun harusnya dia akan semakin mengecil size-nya atau ukurannya. Kalau dia tiba-tiba membesar, nah ini kita harus waspada apakah ini suatu kasus keganasan. Karena eh, kalau miom itu kan jinak, harusnya dia nggak akan bertambah besar kalau kita sudah menopause karena hormonnya kan tadi sudah nggak ada. Tapi kalau kebalikannya, ya berarti ada sesuatu. Nah, itu makanya kenapa kita perlu check up setahun sekali walaupun tanpa keluhan, gitu ya. Nah, faktor apa yang memicu wanita mengalami kanker rahim setelah menopause? Nah, kalau kanker rahim ini tidak bisa dilingkan dengan menopause sebenarnya. Jadi kanker rahim itu lebih ke genetik, sama faktor resikonya adalah mereka yang maaf tidak menikah, tidak punya anak atau anaknya sedikit. Ya, itu faktor resiko. Tapi tetap yang namanya bawaan, bakat atau genetik itu menjadi apa faktor resiko yang paling tinggi. Itu ya, Bu. Semoga menjawab dari apa yang sudah ditanyakan. Ini Bu Leni ya, Bu Fieni, raise hand kayaknya Bu Leni mau bertanya. Silakan, Bu. Ibu Leni jadi nanya nggak, Bu? Oke, saya jawab yang pertanyaan berikutnya kali ya, Bu Fieni ya. Ini apa penyebab terjadinya penebalan dinding rahim? Berbahayakah? Apakah harus selalu operasi? Nah, penebalan dinding rahim ini tadi begitu kita masuk usia perimenopause ya, Bu. Begitu masuk kepala 4 seiring dengan tadi terjadi perubahan pola haid. Nah, kenapa? Karena siklus perempuan yang normal, usia reproduksi, itu adalah namanya siklus bertelur. Karena tadi mungkin masih ingat ya cerita saya di awal, kita itu setiap bulannya bertelur. Nah, pada kasus perempuan perimenopause, itu siklusnya gagal bertelur. Karena tadi gangguan hormon, hormon E-nya mulai turun. Jadi si indung telur tadi yang ingat nggak gambar yang bola pingpong putih dua kiri kanan itu gagal menghasilkan sel telur. Jadi akibatnya apa namanya tidak terjadi yang namanya ovulasi atau masa subur. Sementara kalau kita ovulasi, yang keluar itu hormon P, Bu, progesteron. Jadi kalau nggak terjadi bertelur dan ovulasi tadi, akibatnya si dinding rahim kita akan terpapar dengan hormon E secara terus-menerus. Nah, hormon E yang terpapar secara terus-menerus inilah yang akan menyebabkan penebalan dinding rahim. Nah, dinding rahim ini tebal tadi bisa karena memang hanya gangguan hormon karena menuju menopause. Tapi ada juga yang memang penebalan dinding rahimnya karena kita sebutnya hiperplasia. Jadi memang penyakit, bukan karena gangguan hormon saja, tapi ada penyakit yang mendasari. Nah, kalau kasusnya seperti ini, biasanya kita harus terapi, Bu. Dan terapinya itu bisa minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Lah,
Terus gimana dok cara membedakan ini tebelnya cuman karena gangguan hormon, karena menuju menopause, atau karena ada penyakit yang mendasari? Satu-satunya cara untuk mengetahui hanya dengan proses kuret, gitu ya. Hanya proses kuret. Jadi dengan kuret nanti hasilnya akan apa namanya kelihatan tuh dari lab apa selnya, gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus selalu dioperasi? Mungkin bukan operasi ya. Saya jarang bilang ke pasien kalau itu operasi karena saya tidak menyayat apapun gitu. Itu kan proses hanya kuret. Kita nipisin si dinding rahim, ngambil jaringannya untuk diperiksakan ke lab. Hanya dengan itulah Bu, satu-satunya cara kita bisa tahu apakah ini penebalan dinding rahim biasa karena gangguan hormon atau sesuatu yang cukup berbahaya gitu ya. Oke, semoga menjawab. Nah, ini dari Ibu Rifke. Saya mau bertanya apakah jika kita dapat haid di usia muda, maka menopause juga lebih cepat? Hmm, ini ada penelitian yang mengatakan iya, Bu. Ada juga yang mengatakan tidak berhubungan. Jadi kembali lagi ke genetik, ras, dan sebagainya. Jadi belum ada apa namanya ya, belum ada penyebab yang pasti untuk ini. Nah, eh, yang disebut menopause dini itu sebenarnya di bawah usia 40 tahun ya, Bu. Jadi sebenarnya di atas 40 tahun ada aja satu dua yang memang sudah menopause, walaupun memang sayang hormonnya. Karena tadi hormon E itu kan sangat penting ya untuk tubuh kita, untuk kesehatan. Jadi resiko kita terkena penyakit pun akan jadi lebih besar kalau kita menopause-nya lebih cepat. Oke, hmm, apalagi nih? Ada lagi yang mau bertanya? Ibu Leni ini, Ibu Leni, raise hand tapi sepertinya sudah. Oh ya, Waduh. ini ternyata tadi dari eh, apa namanya, dari host saya ini yang isi tadi itu baru satu orang loh Bu, yang sebelumnya. Tapi saya pikir mungkin karena waktunya juga terburu-buru tadi. Nanti yang link apa namanya? Nanti sebelum kita akhiri acara ini nanti akan ada link. Mungkin Sally nanti bisa taruh lagi di itu ya. Ya, Apa secara berkala nanti boleh dikirim lagi linknya saya sudah gitu. copy, Dok. Nanti saya share di grup PWKI. Mungkin bisa diisi nanti setelah ini mungkin ya, bisa ya. Iya betul. Itu yang post ya Bu ya. Oh, sama Yang Pri link. sudah. Pri juga sudah. Oke. Ya. Baik. Soalnya itu sebenarnya isinya sama Bu. Oh, Jadi sebenarnya lebih kalau sudah kalau mengisinya sesudah mendengarkan apa yang saya sharekan malam ini, mungkin nggak perlu di-share lagi Bu Fiani. ya. Jadi langsung ke postnya aja. Hostnya aja. Oke, siap. Ya, ya, Baik. makasih banyak Bu Dok, Fiani. Ya. Ya, malam dok. ya, selamat malam Ibu. Dok, kalau kita sudah mengalami menopause, sebelumnya itu sudah terdeteksi ada miom. Nah, apakah miom itu akan berkembang atau tidak kalau kita sudah mengalami menopause? Baik. Oke, ya. Jadi tadi sebenarnya saya udah jawab Bu bahwa dengan kita menopause, hormon penyebab atau istilahnya biar gampang nih, miom itu dapat makanannya dari hormon E. Si hormon E dan hormon P. Mayoritas hormon E. Jadi tadi ingat ya, ada dua hormon paling dominan di perempuan, yaitu hormon E dan hormon P. Nah, mayoritas miom itu hidupnya bergantung dari hormon E. Jadi dia akan makan, berkembang kalau hormon E-nya cukup banyak. Nah, begitu menopause, hormon E kan turun. Dia nggak dapat makanan lagi kan, Bu. Jadi secara logis, dia tidak akan bertambah besar. Jadi kayak kita nggak dapat makanan lagi, otomatis makin kurus. Nah, miom itu juga akan begitu. Dia akan mengecil, menciut. Semakin lama
Udah. Jadi 1 tahun setelah menopause dengan 5 tahun setelah menopause, size-nya bisa berbeda dalam artian size-nya akan mengecil. Nah, tapi karena tadi miom itu tidak menimbulkan gejala, ya tidak semua miom itu menimbulkan gejala, itu makanya kenapa penting tetap melakukan screening check up USG setiap tahun. Dengan begitu kita bisa pantau nih size-nya. Jadi misalnya setiap tahun ibu cek nih, tadinya 5 cm, tahun berikutnya sama 5 cm, tahun berikutnya sama 5 cm, gitu ya. Dan seterusnya, cenderung sama. Nah, itu ibu bisa mundurin tuh jadwal kontrol ibu. Mungkin bisa jadi 2 tahun sekali, karena toh tiap tahun tetap sama. Karena kalau yang namanya tumor ganas, karakternya sama, Bu. Mereka tumbuh sangat cepat. Nggak perlu bertahun-tahun untuk tumbuh besar. Bahkan hanya beberapa minggu, beberapa bulan mereka akan bertambah besar. Nah, jadi beda dengan sifat dari miom. Karena miom itu 99% disebutkan jinak. Jadi ada less than 1% itu dia ganas, kurang dari 1%. Itu kayak contoh artis siapa tuh namanya selebgram yang namanya Alice Norin. Dia menderita sarkoma kan. Nah, sarkoma itu adalah bentuk ganasnya dari miom. Dan itu jarang kasusnya. Dan itu cepat sekali tumbuhnya. Jadi kalau ibu tiap tahun kontrol dengan size yang sama, ya berarti aman. Gitu. Gitu ya, Bu. Sel, tolong Sel. Bocor Sel. Oke, masih ada yang bertanya lagi? Ini udah jam 8, gimana Bu? Masih lanjut? Jam 8 Bola kan jam 10, Nak. Oh, bola jam 10, jadi mau Bola jam 10, bukan jam 8. 10.30. Siap. Perintah dari bos. Siap. Siapa tahu masih ada yang mau bertanya gitu loh. Boleh. Ini Ibu Leni ada di chat, bertanya penyebab miom tadi udah dijawab ya? Oh, udah. Penyebab miom udah dijawab ya tadi ya? Sudah ya? Oke. sudah. Selanjutnya Gimana, ada Bu? lagi ibu-ibu yang mau bertanya. Kalau tidak ada lagi, sudah jam 8 ya Ibu Dona ya. Oh, ini ada lagi jawab nih. Bu Nia mau tanya? Gimana Ibu Ibu? Nia mau tanya? Enggak Bu, udah jelas. Oh sudah, oke. Oke, berarti udah jelas semua ya. Iya Ibu Dokter. Oke, baik, terima kasih. Demikianlah rangkaian Ibu Dokter diminta sebentar dulu ya. Demikianlah rangkaian acara seminar kesehatan dengan topik serba-serbi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk narasumber kita, Ibu Dr. Julita Denenggolan SPOG Mars, dan juga Ibu Ketua DPD PWKI DKI Jakarta dan sekitarnya, Ibu Feni. Biarlah dengan acara Zoom kita malam ini, kita boleh mengerti lagi arti akan kesehatan buat kita ibu-ibu lansia. Dan saya, Ibu Nia Sitorus, mau undur diri dari hadapan ibu-ibu semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Ya, Ibu Feni mana? Oh ya. Ibu Nia, terima kasih. Sebelumnya, Ibu Dr. Julita, saya selaku Ketua DPD PWKI DKI Jakarta dan sekitarnya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk materi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada PWKI untuk berkontribusi dalam rangka Ibu disertasi ya untuk penelitiannya. Semoga apa yang diharapkan, target yang mau dicapai itu dapat tercapai melalui PWKI, dan kami senang sekali turut mendukung dari disertasi yang Ibu Dr. Julita akan lakukan.
Ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang masih ada pertanyaan, mungkin nanti bisa disampaikan melalui WA grup kita semuanya, gitu ya. Nanti akan kita sampaikan juga kepada Ibu Dr. Julita. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita dan mohon maaf Ibu Dokter, sebenarnya kami dari DPD ini ada mau memberikan plakat kepada narasumber kita yang cantik ini. Namun karena satu dan lain hal, mungkin nanti bisa dititipkan ke mamanya ya Bu ya, ke Ibu Negara ya, ke Ibu Dona. Nanti kita hari Selasa ketemu dengan Ibu Negara, nanti kita titipkan kepada Ibu Dona untuk disampaikan kepada Ibu Dr. Julita. Demikian ibu-ibu seluruh peserta seminar kesehatan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan dukungannya untuk hadir bersama-sama dalam Zoom meeting ini. Dan selamat malam, salam sehat, sukses selalu untuk kita semuanya. Terima kasih. Foto. Ya, foto Terima bersama. kasih banyak, Foto, Bu. Ibu. Kita foto bersama. Ini karena ada berapa? 51 ya. Tadi ada 56 sebenarnya. Ibu-ibu yang masih videonya tertutup mungkin bisa itu ya, bisa dibuka. Bisa dibuka biar difoto. Kita ada 2 foto ya, ibu-ibu ya. Ada 2 foto. Siap. Foto yang pertama. 1, 2, 3. Senyum ibu-ibu. Cheese. Ya, sebentar. Saya itu dulu. Sebentar. Oke. Sebentar. Selanjutnya yang kedua. Oke, siap-siap yang kedua. Ini masih banyak yang ketutup videonya. Yang kedua siap-siap, senyum. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai ibu-ibu. Terima kasih banyak ya Ibu Fiani dan ibu-ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat malam.